Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan adik-adik menonton video saya ini. Saya Said Wildan dari Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang saat ini sedang melaksanakan KKPLP tahun 2020 akan memberikan penjelasan mengenai materi listrik dinamis, yaitu arus listrik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin. Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, doa dapat diakhiri. Adik-adik, di rumah masing-masing pasti sudah pernah atau bahkan setiap hari menonton televisi, mendengarkan radio, bermain handphone, kemudian menyalakan kipas angin, menyalakan lampu, dan barang-barang itu semua adalah barang-barang yang memerlukan aliran listrik. Betul sekali. Maka dari itu, di video kali ini saya akan membahas materi tentang arus listrik. Tujuan dari pembelajaran pada video saya ini yang pertama adalah adik-adik dapat mengidentifikasi arus listrik pada suatu rangkaian listrik. Tujuan yang kedua adalah adik-adik dapat menerapkan hubungan antara kuat arus listrik dengan muatan yang mengalir setiap detiknya dengan hitungan yang sederhana tentunya. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita pada video kali ini. Apakah ada yang tahu apa itu arus listrik? Ya, arus listrik adalah aliran listrik yang mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah secara kontinu atau terus-menerus. Sama halnya dengan aliran air. Namun aliran air adalah air yang mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Berbeda dengan listrik. Listrik mengalir dari benda yang memiliki potensial yang tinggi menuju benda yang memiliki potensial yang rendah secara kontinu. Jadi secara terus-menerus. Kemudian syarat terjadinya arus listrik ada 3, yakni yang pertama adanya sumber energi listrik, yang kedua adalah adanya beda potensial, serta yang ketiga adanya rangkaian yang tertutup. Saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama adanya sumber energi listrik. Maka jelas jika tidak ada sumbernya maka tidak akan ada arus listrik. Nah, kita sudah tahu sumber energi listrik adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga uap, dan pembangkit listrik yang lainnya. Kemudian yang syarat yang kedua adalah adanya beda potensial. Potensial yang tinggi ini contohnya adalah baterai. Kemudian potensial yang rendah itu dapat dicontohkan dengan lampu. Maka ketika adanya arus listrik, maka listrik dapat mengalir dari sumbernya, yaitu dari baterai menuju lampu sehingga lampu dapat menyala. Kemudian syarat yang ketiga, yang terakhir adalah adanya rangkaian tertutup. Nah, kenapa kok rangkaian tertutup? Apakah juga ada rangkaian terbuka? Berikut ini akan saya jelaskan. Rangkaian yang tertutup adalah rangkaian listrik yang tersambung antara sumber energi listrik dengan benda yang dialiri listrik, dan itu tersambung, tidak ada yang terputus. Artinya kutub positif sumber energi listrik menyambung pada kutub positif dan kutub negatifnya juga menyambung pada kutub negatif. Artinya ketika kita memasang suatu rangkaian, kita menyusun suatu rangkaian tidak terputus, listrik dari baterai akan mengalir kepada lampu sehingga lampu tersebut dapat menyala. Berbeda halnya dengan rangkaian yang terbuka. Jika rangkaian terbuka itu ada salah satu kabel yang terputus atau terbuka sehingga listrik tidak dapat mengalir secara kontinu, artinya tidak ada arus listrik di sana. Sehingga lampu juga tidak akan menyala. Kemudian selanjutnya, apakah adik-adik tahu bahwasannya benda-benda di sekeliling kita ternyata dapat menjadi sumber energi listrik selain pembangkit listrik tenaga air, uap, angin, dan sebagainya? Apakah ada yang tahu? Betul sekali, ternyata buah itu dapat menjadi sumber energi listrik. Nah, bagaimana bisa? Mari kita lihat bersama-sama video berikut ini.
Yang pertama adalah semangka, tapi ini tidak apa. Dan yang positif di paku. Baik, kita lihat di ampere meter. Nah, di ampere meter itu menunjukkan bahwa adanya listrik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada jeruk. Baik, dan kita lihat hasilnya di ampere meter. Ini menunjuk ke angka 40 dan 80. Kemudian kita uji coba lagi dengan buah yang terakhir, yakni nanas. Dari percobaan tadi dapat kita ketahui ternyata buah-buahan itu juga dapat menjadi sumber penghasil listrik. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwasannya buah dapat menjadi sumber energi listrik. Nah, kenapa bisa? Ternyata buah itu mengandung asam sitrat, dan asam sitrat itu yang menjadi sumber energi listriknya. Kandungan asam sitrat pada setiap buah itu berbeda-beda. Karenanya semangka memiliki energi yang paling sedikit dibandingkan dengan jeruk, karena jeruk adalah buah yang sangat masam, kan? Jadi semakin masam buah, maka semakin tinggi energi yang dapat dihasilkannya. Akan tetapi karena buah menghasilkan energi yang sangat kecil, karena itu buah tidak dapat dikategorikan sebagai sumber energi listrik, seperti itu. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara menghitung kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir di setiap detik, di setiap satuan waktu, yaitu detik atau second. Dan rumusnya adalah sebagai berikut. I sama dengan Q per T. Q adalah muatan listrik dengan satuan kolom, T adalah waktu dalam satuan detik. Sehingga I atau kuat arus adalah Q per T dengan satuan kolom per second atau ampere. Jadi satuan kuat arus adalah ampere. Itulah sebabnya ketika kita menghitung secara langsung sumber energi listrik tadi, kita menggunakan ampere meter. Untuk menghitungnya adik-adik dapat melihat contoh-contoh di buku paket maupun di buku LKS adik-adik sekalian. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Sekarang, mari kita simpulkan bersama-sama. Arus listrik adalah listrik yang mengalir secara kontinu atau terus-menerus dari potensial yang tinggi menuju potensial yang rendah. Kemudian, syarat adanya arus listrik ada 3. Yang pertama adalah adanya sumber energi listrik. Yang kedua, adanya beda potensial, dan yang ketiga adanya rangkaian yang tertutup. Dan juga perlu kita ketahui bersama bahwasanya buah ternyata dapat menghasilkan energi listrik. Akan tetapi karena energi yang dihasilkannya terlalu kecil, sehingga buah tidak dapat dikategorikan sebagai sumber energi listrik. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga yang sedikit tadi menambah wawasan kita semua, serta menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah kepada adik-adik semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. My name is Syahid Wildan, and see you next time. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.